membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi nih bersama saya Rahmatia dalam program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Nah, kali ini saya berada di Desa Lambanau, Kecamatan Ongkamalino, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Nah, sudah ada di samping saya 5 narasumber hebat-hebat saya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bapak. Oke, pemirsa Sultan TV. Nah, kita akan membahas mengenai sejarah, adat istiadat, dan pembangunan di Desa Lambanau ini. Penasaran nih, bagaimana perbincangan asik saya bersama dengan 5 narasumber saya. Terus saksikan dalam program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Halo pemirsa Sultan TV. Oke, kembali lagi nih. Nah, saya akan memperkenalkan 5 narasumber saya, yaitu ada Bapak Heri Effendi selaku Kepala Desa Lambanau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah kanan saya lagi ada Bapak Fatun selaku tokoh masyarakat. Sehat walafiat Pak. Sehat. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat Pak. Sehat Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan kemudian narasumber saya ada Bapak Imade Kerti selaku Ketua BPD Desa Lambanau. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber saya lagi yaitu Bapak Nuning selaku Ketua Adat Desa Lambanau. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Ya belo. Saya sebagai orang tua berada di sini untuk menjalankan untuk Desa Lambanau itu mengenai batas. Oke, kasih maju. Oke, dan narasumber terakhir saya ada Bapak Iwayan Yoman Harun. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, sehat Pak? Sehat. Syukurlah. Oke, pemirsa Sultan TV. Nah, dengan kelima narasumber hebat saya ini kita akan membahas mengenai sejarah Desa Lambanau, di mana asal mula untuk
mengenal Desa Lambanau ini kita harus mengkorek-korek lagi nih bagaimana sejarah dari Desa Lambanau ini. Sesuai dari kata Mbak Najwa Shihab, jika sejarah menjadi guru kebijaksanaan, tokoh sejarahlah yang mengkonkretkan keteladanan. Jadi kita akan mengkonkretkan keteladanan dari sejarah-sejarah di Desa Lambanau ini. Oke, pertanyaan pertama saya untuk Pak Heri Effendi selaku Kepala Desa. Bapak mungkin boleh dijelaskan nih mengenai sejarah yang ada di Desa Lambanau, mungkin lebih secara administratifnya dulu Bapak. Saya silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sejarah terbentuknya Desa Lambanau, dulunya kita masih desa induk, yaitu Desa Malino. Di tahun 2010 terjadilah pembentukan desa baru, yaitu Desa Lambanau, dan alhamdulillah terpilihnya kepala Desa Lambanau di tahun 2011. Yang pertama yaitu Pak Israf A. Tandarama. Jadi saya yang menjabat yang kedua dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Berarti kepala desa kedua Pak ya? Alhamdulillah. Dan yang termuda Pak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, lanjut lagi Pak mengenai sejarah Desa Lambanau ini. Jadi setahu saya Desa Lambanau ini yang lebih tahu yaitu orang-orang tua saya yang di samping saya. Ini semua akan menjelaskan yang lebih dalam lagi permasalahan atau mengenai sejarah khususnya di Desa Lambanau. Oke, kira-kira siapa nih yang bisa menambahkan Pak, kira-kira yang cocok dari 4 narasumber kita ini? Yang pertama dulu yaitu Pak Fathun. Oke, silakan Bapak. Pak Fathun, mungkin boleh ditambahkan lagi nih untuk sejarah Desa Lambanau dari yang Pak Kades sudah jelaskan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Saya hormati Kades dengan Bapak Kepala. Ya, saya hormati Kepala Dusun. Ya, dan saya bukan sejarah, karena saya orang di tengah datang di sini. Iya. Cuma kita cerita batas, memang saya batas ada di sana. Ya. Bukan sejarah ini, batas. Tahun 73 saya masuk di sini, memang batas di sana. Iya. Di Lambanau sana. Ya, masuk di Lambanau, masuk. Iya. Ya, di sana. Jadi saya ini bukan saya karang-karang, tidak. Yang saya tahu, batas sana. Ya. Coba karena waktu itu kepala desa Malino, kepala desa Ongka, batasnya di sana. Di sana belum ada Nesung, belum ada Gotion, belum ada kepala desa Tombini. Ya, datang sekali waktu ada pergantian camat, Encerase, batas di Sorong, perampokan, batas itu, rampok, di Sorong. Ya, jadi saya minta maaf ini. Saya bicara ini dengan, saya bukan karang-karang. Saya bicara yang betul. Ya, toh. Ya. Ya, jadi yang tahu sejarah saya serahkan kepada, yang tahu sejarah Bapak Unding. Ya, terima kasih. Oke, boleh mungkin Bapak Nuning selaku Ketua Adat bisa menjelaskan lagi mengenai sejarah yang ada di Desa Lambanau ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk menjelaskan masalah batas-batas pada waktu itu. Batas Lambanau ini adalah di desa di mana? Di sana, dimasuki sana. Iya. Karena sebab pada waktu itu ada raja yang menetapkan pada itu saat itu bahwa Lambanau itu tidak bisa dirubah nama Lambanau.
tidak bisa dirubah karena orangnya itu orang yang hilang di sini di Lambanau sini. Nah, itu namanya Lambanau tidak bisa dirubah. Itu raja yang pada waktu itu menjelaskan tidak boleh. Pada waktu itu batas sudah ditentukan. Kita orang pada waktu itu diperintahkan oleh Hairun Makarama dengan membuat satu beton di situ. Nah, ada dari situ mau jadi saja di kepala dusun di sana. Perpasal dia dipindahkan ke ini batas ini di jembatan sini. Sebenarnya dulu tidak bisa dipindahkan karena itu ditentukan oleh raja, itu tidak boleh dipindahkan. Oh, berarti batas tadi yang batas itu. Nah, dihibahkan tapi tidak boleh dirubah nama itu. Nah, saya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua BPD mengenai sejarah Desa Lambanau? Oh, oke. Berarti memang untuk sejarah Desa Lambanau ini ya desa induk dulunya Pak Kades ya, dimana setelah 2010 itu ada pemekaran dari desa Malino, oke. Dari desa Malino dan mempunyai batas dan sejarah juga ya, dimana kata Lambanau ini merupakan nama seorang raja. Oke, kita masuk di pertanyaan selanjutnya nih Pak Kades. Kira-kira kalau untuk desa Lambanau ini terdiri dari berapa kakak? Terus berapa jiwa yang ada di dalam desa Lambanau ini? Alhamdulillah, khususnya desa Lambanau ada 167 kakak. Kemarin ada penambahan dari Kota Palu yang kena bencana alam, jadi pindah lagi ke desa Lambanau ulang. Terus jiwanya semuanya 567 maupun laki-laki ataupun perempuan. Belum ditambahkan juga yang pindah gitu. Oke. Nah, saya akan bertanya ini dengan Bapak Imade Kerti selaku Ketua BPD. Nah, ini kan Pak yang saya dengar-dengar dan saya dapat informasinya bahwa masyarakat di desa Lambanau ini merupakan satu kumpulan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam artian berbeda suku bangsa, kemudian juga agama juga. Mungkin boleh Bapak jelaskan dari perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat Lambanau ini, bagaimana dengan kehidupan mereka dalam perbedaan ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Selama saya masuk di desa sini, masalah adat istiadat, memang saya akui banyak ada adat di sini. Iya. Tapi itu tidak menjadi permasalahan bagi kita. Betul. Tapi setahu saya adat di sini adalah sama-sama saling menghargai, hormat menghormati. Belum pernah terjadi sesuatu masalah. Betul. Semuanya berjalan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya apa yang menjadi perbedaan ini bukan menjadi halangan bagi kita, melainkan untuk memacu kemajuan desa Lambanau khususnya. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak. Oke, saya akan bertanya lagi dengan Bapak Iwayan Nyoman Harun. Nah, ini mengenai tadi kan sudah saya singgung tentang perbedaan-perbedaan di desa Lambanau ini. Terus sudah dijelaskan juga dengan Bapak Imade Kerti tentang bagaimana kehidupan masyarakat desa Lambanau ini walaupun berbeda-beda tapi tetap hidup dengan rukun Bapak ya. Ya, untuk Bapak Iwayan Nyoman, kira-kira dalam desa Lambanau ini terdapat suku bangsa apa semua yang ada di desa Lambanau ini Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Dan perlu saya sampaikan kalau di desa Lambanau ini banyak suku, ya ada suku Bali, iya, Jawa, ada juga Kailing, dan ada Gorontalo, dan masih banyak yang lain. Dan di sini kita sebagai warga Lambanau memang kita saling
membangun silaturahmi di sini bagus sekali. Betul. Baru kental adat istiadat di sini. Itu yang terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, pemirsa Sultan TV. Nah, Desa Lambanau ini memang merupakan desa yang banyak sekali terdapat suku bangsa, mulai dari teman suku Bali, Kaili, Tajio ada juga Pak ya. Kemudian ada teman Jawa juga. Jadi tercampur sudah di sini Pak ya, tapi tetap hidup rukun dengan perbedaan-perbedaan luar biasa pemirsa Sultan TV. Oke, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu mengenai adat istiadat yang ada di Desa Lambanau. Penasaran bagaimana pembahasan saya dengan 5 narasumber saya mengenai adat istiadat yang ada di Desa Lambanau? Terus saksikan program Bisik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Udah. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi nih bersama saya Rahmatia dalam program Bisik Bincang Asik. Oke, kita akan lanjut membahas mengenai adat istiadat yang ada di Desa Lambanau ini. Oke, pertanyaan pertama saya mungkin kepada Bapak Nuning selaku Ketua Adat Desa Lambanau untuk menjelaskan dulu nih Pak mengenai adat istiadat untuk suku Tialo atau suku asli dari Desa Lambanau ini. Silakan Bapak. Di sini ini kan cek. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Untuk adat Tomini dengan ini sama saya cuma di sini adatnya yang selalu membuat di sini adat itu untuk membuat satu daerah Tomini itu harus membuat itu apa dulu itu adat Tomini ini sama juga macam adat yang orang Bali membuat apa itu di dalam obat apa semua. Tetap itu orang Tomini harus begitu. Masalahkan sekarang ini kan terlepas, tidak ada lagi orang tua yang sehingga dia tidak membuat satu itu. Orang yang mengetahui itu sudah meninggal semua. Nah begitu yang tapi sekarang ini ya kalau umpamanya lagi ya bagaimana untuk dari pemerintah untuk ya. Kalau untuk lagi adat itu. Kalau untuk perayaan-perayaan Pak yang mungkin masih sering dilakukan, iya. Adat pesta mungkin perkawinan. Iya. Ya itu. Di sini kan adat di sini itu macam orang bikin adat kemasukan macam itu kan orang-orang anak kampung itu membuat satu pakai apa itu? Pakai parang apa semua itu kan ya ada tuh. Iya. Macam lanjut tampilan itu. Nah, itu. Cuma sekarang sudah dimatikan, tidak ada lagi. Cuma sekarang ini yang dipakai
sama sekarang ini adatnya ini sama macam orang-orang Bali kalau membuat satu adat itu kan harus itu. Cuma orang di sini kan tidak bisa untuk karena kita kurang yang di belakang ini orang tua dulu itu kan mereka masih lengkap dalam punya kalau nama adat Tomini ini. Iya. Berarti yang masih sering dilakukan itu upacara adat pernikahan saja, Pak ya? Yang masih sering dilakukan oleh masyarakat suku Tialo ini. Iya, suku Tialo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih masih dengan pertanyaan sama, hanya saja karena memang Desa Lambanau ini merupakan desa yang percampuran yang cukup banyak dan juga didominasi ya Pak dengan suku Bali. Nah, mungkin juga boleh dijelaskan oleh Bapak Iwayan Nyoman Haru mengenai adat istiadat masyarakat Desa Lambanau khususnya untuk suku Bali. Silakan Bapak. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Menurut adat Bali ini saya mewakili. Biasanya saya sampaikan ini mungkin hari raya besar. Iya. Ya, seperti Natal gitu. Biasa adat Bali itu memasang penjor. Kalau memang Natal penjornya itu panjangkan, itu adat Bali. Bisanya kalau hari raya kenaikan atau itu penjornya pendek. Dan juga kalau adat istiadat orang Bali di pernikahan itu, biasanya kalau ada seserahan, misalnya seserahan buah pinang gitu, itu yang saya perlu sampaikan. Misalnya buah pinang, daun sirih, dan kalau bahasa Bali gambir apa itu masih banyak itu. Ada satu wadah itu diserahkan kepada yang dipinang gitu. Dan langsung juga kalau selanjutnya itu ada juga pembawaan misalnya seperti tebu, seperti kelapa 2 biji itu yang dibawa, dipikul dengan ada macam-macam yang dimasak di rumah itu dibawa ke tempat yang perempuan gitu. Itu seperti hantaran. Iya, hantaran. Itu kalau di peminangan. Ya, selanjutnya kalau sudah misalnya ada sampai peminangan, sudah mau langsung resepsi pernikahan itu ada biasanya pertukaran cincin gitu. Nah, cincin pernikahan gitu. Ya, itu kalau adat Bali sedikit ya saya gambaran saya tahu. Kalau memang diceritakan itu banyak itu. Banyak. Lama nanti. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya saya akan kepada Bapak Imade Kerti. Nah, ini mengenai Bapak selaku Ketua BPD nih Pak. Dengan banyaknya perbedaan suku bangsa yang ada di Desa Lambanau ini, kira-kira dari Bapak dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat ini apakah ada kendala-kendala? Mungkin boleh dijelaskan atau mungkin bolehlah seperti kesan dan pesan sebagai Ketua BPD. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan kembali. Memang apa yang saya sampaikan tadi, perbedaan pendapat masyarakat memang banyak. Walaupun ibaratkan banyak pendapat yang masuk atau usul-usul yang masuk, semuanya itu merupakan tantangan bagi kita semua. Dan tidak ada permasalahan lebih yang tidak bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Saya bilang kepada masyarakat, apapun yang terjadi, kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, saya rasa permasalahan itu bisa terselesai. Bahkan apapun yang menjadi, boleh dikatakan perencanaan di desa, kami selaku BPD tetap memberikan dukungan yang baik, memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini juga, dari saya terpilih sampai sekarang belum pernah ada permasalahan yang lebih yang saya hadapi terhadap
kepala desa kita. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya sampai berakhirnya nantinya tidak akan terjadi permasalahan. Tapi memang banyak permasalahan merupakan banyak menjadi pemikiran kita untuk kemajuan kita bersama. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, itu merupakan, kalau pendapat saya, desa tidak akan maju. Apa saya katakan itu? Sebab tidak ada perbedaan, tidak ada masukan-masukan apa yang kita kerjakan. Betul. Mudah-mudahan bagi Pak Kadas untuk melanjutkan barangkali berapa 1 tahun lagi, tidak akan terjadi perbedaan atau salah paham terhadap BPD. Betul. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, kemudian saya lanjut dengan Pak Fatun. Oh, oke. Pemirsa Sulteng TV, kita sudah mendengar bersama dengan baik dan jelas bahwa memang Desa Lambanau ini walaupun perbedaan suku bangsa yang cukup banyak, tapi memang mereka bisa hidup saling berdampingan dan juga menghargai satu sama lain. Kemudian saya akan masuk nih di pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai pembangunan yang ada di Desa Lambanau. Namun kita akan segmen iklan dulu. Terus saksikan program Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng.
Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi bersama saya dalam program Bisik Bincang Asik. Oke, saya akan masuk pada pertanyaan terakhir atau pembahasan terakhir mengenai pembangunan yang sudah ada di Desa Lambanau. Mungkin pertanyaan ini cocok nih untuk Pak Heri Effendi selaku Kepala Desa Lambanau. Pak Heri, Desa Lambanau yang kita tahu tadi sudah dijelaskan mekar pada tahun 2010 dan termaksud boleh saya bilang desa yang baru mekar. Nah, dan Bapak juga sebagai kepala desa kedua Pak ya, dari kepala desa pertama yang mekar di tahun 2010. Kira-kira nih Pak, sejak diangkatnya di 2017 dan jalan 5 tahun di 2022 ini, kira-kira pembangunan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat Desa Lambanau ini? Silakan Bapak. Ya, jadi terima kasih. Alhamdulillah dari pertama tahun saya menjabat 2017 yaitu sudah terlaksananya pembuatan sapi tank MCK khusus masyarakat tiap 1 KK. Di tahun 2018 sebanyak 73 KK yang mendapatkan bantuan WC langsung jadi. Terus di 2018 akhir ada pembangunan yaitu TPA, tempat pengajian anak yaitu di Dusun 2. Alhamdulillah juga sudah terbangun. Terus di 2018 permintaan lagi masyarakat yaitu pembuatan MCK sebanyak 2 buah, yaitu MCK juga yang langsung jadi di tempat ibadah masjid, yang kedua di tempat gilingan umum. Di tahun berikut di 2020 yaitu fisik kemarin mengurang dikarenakan kita berdampak COVID, jadi yang ada semuanya dana desa itu BLT. Terus di 2021 sama juga masih ada bantuan langsung tunai yaitu BLT, fisik kita tidak ada. Di 2022 masih juga BLT, mungkin kita tidak ada fisik, cuman ada pemberdayaan masyarakat yang saya anggarkan itu ternak, insya Allah di tahap 2. Yang di 2023 yaitu insya Allah masih umur panjang, sama juga di tahun ini yaitu untuk fisik mungkin tidak ada, yaitu cuma
pemberdayaan ternak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Mungkin boleh pertanyaan kepada Bapak Imade Kertil mengenai pembangunan yang ada di desa. Mungkin boleh Bapak tambahkan atau boleh ya, oke, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Yang penting tadi tahun 2000 berapa ya? 17 Pak Kades telah memimpin kita. Saya melihat sendiri, bahkan pembangunan sebelumnya, maaf, saya tidak merendahkan, tidak juga menyalahkan pemimpin yang dahulu. Betul. Tapi pada saat sekarang ini merata, boleh dikatakan rata-rata dari saya lihat rumah-rumah di Desa Lambanau sudah boleh huni tiap hari. Untuk selanjutnya saya juga menghargai Bapak Kades, yang mana kepada saya sekarang ini sudah bisa, walaupun balai desa belum selesai, tapi kalau ditempati atau dipakai sekarang masih boleh. Betul. Untuk selanjutnya apapun yang menjadi program, khususnya ada penambahan kalau tidak salah kilometer atau penambahan distrik. Mudah-mudahan kalau tidak salah ada beberapa yang belum tersampaikan atau mendapat. Mudah-mudahan tahun ini atau barangkali tahun datang bisa terselesaikan, dan masyarakat Lambanau sudah semua memiliki listrik. Oleh sebab itu kami mohon kepada kita sekalian, apapun yang menjadi program dari kepala desa, tanpa juga dukungan daripada masyarakat, saya rasa program itu tinggal program. Dan selanjutnya juga ada program barangkali jalan desa. Mudah-mudahan jalan desa atau kantong-kantong produksi bisa diselesaikan agar hasil-hasil pertanian masyarakat bisa keluar dengan pakai oto, tidak mengalami kendala, dan apapun yang menjadi program selanjutnya mudah-mudahan akan terlaksana sebelum selesai masa jabatannya. Terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Lambanau. Oke, baik, terima kasih Bapak. Boleh ditambahkan oleh Pak Kepala Desa. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ketua BPD. Jadi sehubungan saya tambahkan, saya lupa bahwa kemarin, dari tahun kemarin 2021, yaitu khususnya Desa Lambanau sudah mendapatkan bantuan kilometer bagi masyarakat yang belum mempunyai listrik. Dari tahun kemarin sampai tahun ini masih ada, mungkin juga tahun depan masih ada. Jadi masyarakat jangan berkecil hati yang belum dapat, yang seperti Pak Ketua BPD bilang, insya Allah tetap akan dapat, bukan janji tapi bukti. Terus satu juga saya lupa, pembangunan kantor desa. Alhamdulillah kantor desa sudah 80%. Sampai dengan sekarang belum selesai kantor desa, dikarenakan tukangnya kemarin berduka, istrinya meninggal. Jadi saya bilang selesaikan dulu acara keluarga dari almarhum istri tukang, baru insya Allah kita lanjutkan lagi pembangunan kantor desa. Insya Allah bulan 6 akhir, kalau memang kita sudah finishing dengan tukang, mungkin nanti insya Allah kita adakan nanti acara perayaan atau peresmian kantor desa khususnya. Mungkin dari Sulteng TV kita akan undang lagi. Terima kasih. Wah, luar biasa. Berarti nanti kita pada saat peresmian kita akan rame-rame dengan masyarakat desa Lambanau.
Oke pemirsa Sultan TV, nah kayaknya ada satu nih pertanyaan yang saya lupa untuk tanyakan. Biasanya di setiap desa itu punya potensi di desanya masing-masing. Nah ini saya lupa tanyakan ini untuk desa Lambanau. Kira-kira nih, untuk pertanyaan pertama ke Pak Kades dulu, lebih paham mengenai desanya. Kira-kira untuk potensi yang ada di desa Lambanau ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Sultan TV. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama yaitu pertanian, khususnya padi. Jadi 85% desa Lambanau ini pertaniannya itu yang luas yaitu persawahan. Jadi hampir semua di desa Lambanau ini khususnya teman Bali itu petani persawahan. Cuman lucunya kebanyakan teman Bali dari luar desa kita yang punya lokasi di desa Lambanau gitu. Terus yang kedua yaitu pohon kelapa. Ya, lanjut Pak. Pohon kelapa yang kedua khusus teman kampung dan teman Bali campuran itu pohon kelapa yang lebih diunggulkan di 25%-nya setelah pertanian. Setelah pertanian persawahan. Gitu. Terima kasih. Oke. Cek. Oke, baik pemirsa Sultan TV. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya setelah kita tahu mengenai potensi yang ada di desa Lambanau, yaitu di bagian perkebunan ya Pak ya, perkebunan pertanian, yaitu ada lawan persawahan sekitar 80% dan sisanya adalah kebun kelapa. Nah kira-kira nih untuk saya kembali ke Bapak Imade Kerti lagi mengenai potensi yang tadi sudah dijelaskan di bidang persawahan atau perkebunan. Nah kira-kira mungkin ada aspirasi atau mungkin boleh tidak ada masukan kepada Pak Kades mengenai potensi yang tadi seperti potensi pertanian, mungkin ada saran kepada Pak Kades atau mungkin bolehlah sedikit gambaran mungkin ada permasalahan atau apa, permintaan pupuk atau apa, boleh silakan Bapak. Ya, terima kasih. Memang apa yang disampaikan sama Pak Kades adalah pertanian, khususnya pertanian dalam bidang padi atau di sawah. Memang di sini ada kendala. Kami mohon kepada Pak Kades khususnya yang sebagai pimpinan di desa, karena sawah merupakan boleh dikatakan banyak yang perlu di bidang misalnya pemupukan. Karena pupuk pada saat sekarang ini memang sangat-sangat terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Karena orang yang biasanya teman-teman ada memiliki sawah 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, sampai 5 hektar, sampai 10 hektar. Tiap hektar itu cuma memperoleh pupuk 2 atau 100 kilo. Kalau boleh, tolong bagaimana usaha dari Bapak Kades untuk memenuhi berapa kebutuhan petani yang sebenarnya. Memang barangkali kalau di atas meja atau bapak-bapak yang di atas cuma memberi aturan sekian-sekian, tapi suatu kenyataan yang di lapangan itu memang jauh sekali apa yang menjadi target dari atas. Dan yang kedua, masalah obat-obatan ini juga memang terus terang kalau dibandingkan dengan harga beras sekarang, obat-obatan yang boleh dikatakan yang sangat melambung, yang kalau tidak salah saya katakan di atas rata-rata 100 atau sampai 200, bahkan ada yang 400.000 satu botol. Oleh sebab itu tolong bagaimana caranya supaya harga beras dan harga-harga pertanian itu atau khususnya obat-obatan itu bisa diimbangi supaya kehidupan petani boleh dikatakan bisa menjadi sejahtera. Jangan kita berbicara masalah petani sejahtera belum. Kenapa?
Itu yang saya sampaikan tadi, karena apa yang menjadi kebutuhan petani itu masih boleh dikatakan masih tidak terjangkau oleh pemerintah, atau barangkali ditekan atau bagaimana, saya tidak terlalu jelas. Yang penting untuk Bapak Kades, masukan dari saya, tolong bagaimana Pak Kades mengusulkan supaya khususnya pupuk supaya bisa lancar turun, bahkan berapa yang petani butuhkan, barangkali 1 hektar 4 sa atau 200 kilo, tolong biasa tersalurkan. Bukan petani meminta, tidak, tapi petani berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa bayar itu pupuk, bahkan obat-obatan dan lain sebagainya, supaya apa yang menjadi kebutuhannya bisa tersalurkan, bahkan petani akhirnya bisa berhasil. Dan itulah sebabnya nanti akan petani disebut petani yang berhasil. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Kades mau menambahkan? Terima kasih. Oke, silakan Bapak. Mau tambahkan Pak? Oh sudah. Oke, pemirsa Sultan TV, kita sudah mendengar nih mengenai potensi yang ada di desa juga ya, Desa Lambanau maksud saya, berupa lahan pertaniannya. Nah, sekedar informasi nih Pak Kades, kita saling sharing-sharing. Kita juga sudah melihat bagaimana potensi yang ada di Desa Lambanau ini, yaitu persawahan yang cukup luas. Nah, sekarang ini juga ada beberapa desa yang coba untuk menggenjot di bagian pariwisata desa. Nah, ada beberapa juga desa yang memanfaatkan lahan pertaniannya atau persawahannya sebagai tempat destinasi wisata, dan mungkin juga bisa diterapkan langsung oleh Desa Lambanau. Oke, di segmen terakhir ini mungkin saya akan meminta satu persatu narasumber saya memberikan harapan atau statement closing sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Boleh kepada Bapak Iwayan Nyoman Harun di ujung dulu, sebagai LPM Desa Lambanau, untuk memberikan harapan ke depannya untuk Desa Lambanau. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kembali. Saya sebagai kepala dusun di Desa Lambanau ini, yaitu Dusun 3, harapan saya supaya Desa Lambanau ini terus berkembang, terus maju, agar Desa Lambanau ini boleh mensejahterakan rakyat Desa Lambanau. Ya, terutama atas pimpinan Pak Kades yang sebagai Kades di Desa Lambanau ini saya sangat hormati, walaupun dia jauh muda daripada saya, tetap saya hormati karena dia pimpinan Desa Lambanau. Betul. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas harapannya Bapak. Selanjutnya mungkin Bapak Nuning selaku Ketua Lembaga Adat, harapan Bapak untuk pembangunan Desa Lambanau ke depannya. Ya, terima kasih. Memang waktu jadi Bapak Kepala Desa Lambanau ini, ya, untuk memimpin di Desa Lambanau ini, alhamdulillah apa mereka yang sudah anukan itu, semua desa rakyat Lambanau ini berterima kasih lah untuk pemerintahan Kepala Desa Lambanau sekarang ini. Jadi saya akan melihat Kepala Desa ini ya sangat untuk memperhatikan mana masyarakat Desa Lambanau. Jadi saya sudah sebagai orang tua di sini juga untuk melihat perkembangan Desa Lambanau ini ya, sangat baik sudah, karena hubungan itu sangat tidak ada mempunyai persoalan apapun, sangat baik untuk dijalankan oleh Kepala Desa Lambanau sama masyarakatnya di sini. Saya terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Imade Kerti selaku Ketua BPD, mungkin boleh harapan ya Bapak untuk kemajuan Desa Lambanau ke depannya. Silakan ya, Bapak. Terima kasih. Harapan saya khususnya pimpinan Pak Kades, ada yang saya lihat di desa-desa lain ada boleh dikatakan tempat rekreasi. Iya. Tapi ini kami boleh dikatakan sangat menginginkan, karena jalan satu ada jalan.
Dua, tempatnya tidak jauh. Kalau saya lihat, saya juga pernah ke sana, tempatnya strategis. Tapi kalau boleh Pak Kades, dalam waktu kurun boleh dikatakan 1 tahun, Pak Kades barangkali bisa merencanakan bagaimana caranya kita bisa kelola tempat yang di bawah. Nah, karena pada waktu saya, ya boleh dikatakan ada sehat-sehat ke sana, memang sangat-sangat bagus. Tinggal bagaimana caranya atau teknisnya kita supaya jalan ini bisa bagus dan tempat rekreasi tetap ada untuk desa Lambanau. Karena saya lihat desa-desa, barangkali desa Godako, bahkan di Nanggolan, memang saya lihat bagus sekali cara pengelolaannya. Tapi barangkali terus terang, saya juga tidak bisa bagaimana caranya mengatur teknisnya. Tapi saya yakin, saudara-saudara kita di desa Lambanau ini banyak yang punya jiwa seni. Atau barangkali, kalau Pak Kades barangkali tahu tidak ada di desa kita di sini, tapi saya rasa bisa kita carikan di tempat yang lain. Terima kasih Pak Kades. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, ini terakhir nih untuk Bapak Heri Effendi selaku Kepala Desa Lambanau. Oke Pak, boleh berikan statement closing untuk Desa Lambanau ke depannya Pak. Harapan Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kedepannya nanti jabatan saya 1,5 tahun lagi. Insya Allah visi misi saya semenjak saya terpilih kemarin tinggal 1 langkah lagi selesai. Jikalau mana BLT berakhir tahun depan, semoga seperti yang Pak Ketua BPD inginkan, taman wisata kita insya Allah tahun depan juga kita adakan ada. Cuman lantaran kita BLT berpengaruh di dana desa sangat besar, yaitu 40% di luar dari gaji-gaji kader maupun keagamaan yang lainnya. Terus kedepannya nanti tergantung Yang Maha Kuasa beserta masyarakat khususnya Desa Lambanau. Kalau masih menginginkan saya di tahun 2024 menjadi kepala desa terpilih nanti, semoga visi misi saya akan bangun kembali seperti tahun kemarin. Kita adakan rapat bersama-sama masyarakat lagi apa yang kita bangun nanti selama 6 tahun saya menjabat. Jadi tahun kemarin seperti itu visi misi saya itu saya adakan bersama masyarakat, bukan keinginan saya sendiri untuk pembangunan, tetapi keinginan bersama khususnya masyarakat Desa Lambanau. Terima kasih. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Kades. Oke pemirsa Sultan TV, Pak Heri Effendi ini memang salah satu Kades yang saya temui yang masih berumur cukup muda, di mana sudah menjabat menjadi kepala desa di Desa Lambanau itu dari 2017 dan berjalan 5 tahun Pak ya di 2022 ini. Dengan juga tadi sudah kita dengarkan bersama pembangunan desa, maksud saya pembangunan desa Lambanau apa saja yang sudah beliau berikan, dan ini akan berjalan 1,5 tahun lagi Pak ya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya untuk membangun Desa Lambanau lebih baik lagi ke depannya. Oke pemirsa Sultan TV, kita sudah berada di akhir pertemuan kita. Saya Rahmatia dan 5 narasumber saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan program Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan.
Telah cukup hari ini menyimpan semua sedih, tak perlu kita tangisi lagi. Biarlah semua terjadi, tak usah kita sesali. Raihlah mimpi di hari baru. Oh yeah. Tersenyumlah hari ini bersama